Hai Smart Viewers, balik lagi di Binus TV Channel. Kenalin, aku Aska dan hari ini aku bakal nemenin kalian buat bahas konten yang menarik banget dan kayaknya sih bakal buat kalian ngerasa relate ya. So, stay tune sampai akhir. Pernah nggak sih kalian lagi scrolling media sosial terus nemuin konten-konten yang bahas mengenai gejala mental illness seperti depresi, anxiety, bipolar, ataupun gejala mental illness lainnya? Dan setelah itu kalian jadi kepikiran dan punya banyak pertanyaan. Duh, kok gejalanya mirip banget ya sama yang gue rasain? Apa jangan-jangan selama ini gue kena anxiety disorder? Atau jangan-jangan gue ada bipolar? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Nah, ternyata hal ini udah jadi fenomena yang memberikan dampak kurang baik buat diri kita masing-masing. Dan fenomena ini disebut sebagai self-diagnose. Emang ada apa sih sama self-diagnose? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, Smart Viewers, self-diagnose itu adalah perilaku mendiagnosa diri sendiri terkena penyakit tertentu tanpa adanya pemeriksaan dari ahli dan hanya bermodalkan pengetahuan ataupun informasi yang didapatkan. Biasanya informasi ini juga keakuratannya masih dipertanyakan. Dan bisa jadi hanya dari media sosial ataupun bermodalkan ngetik aja di Google. Kalau untuk mencari pengetahuan saja sih ini bisa jadi hal yang baik ya, tapi akan jadi suatu masalah apabila kita memproses informasi tersebut secara mentah-mentah dan mulai melabelkan pada diri kita masing-masing. Contoh, duh tangan gue gemeter nih, jangan-jangan gue kena anxiety disorder kayak di konten tadi. Jangan ya Smart Viewers, bahaya. Emang kenapa sih self-diagnose itu berbahaya? Nah, ternyata terdapat dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh self-diagnose. Yang pertama, itu bisa menyebabkan penyakit yang seharusnya ada atau yang sudah ada di diri kita masing-masing itu jadi terabaikan. Karena diagnosa yang kita berikan lebih ringan daripada yang seharusnya. Lalu yang kedua, self-diagnose juga bisa menyebabkan kita menjadi ketakutan dan tidak tenang karena diagnosa yang kita berikan ternyata hanya berlebihan dan tidak seharusnya. Padahal apa yang kita rasakan dan kita alami ini normal-normal saja. Lalu yang ketiga, self-diagnose juga bisa menyebabkan misdiagnosa atau diagnosa yang diberikan itu ternyata bertolak belakang daripada diagnosa yang seharusnya. Hal ini bisa terjadi karena sumber informasi yang kita dapatkan ternyata kurang akurat. Lalu yang terakhir, yang paling bahaya, yaitu bisa menyebabkan mistreatment atau ketidaktepatan dalam penanganan. Yang mana apabila terjadi, bisa menyebabkan penyakit yang ada di dalam diri kita atau apa yang kita alami itu bisa menjadi lebih berbahaya daripada seharusnya. Nah, terus gimana sih caranya biar kita tidak melakukan self-diagnose? Yang pertama, bisa melakukan evaluasi terhadap sumber informasi yang kita dapatkan dengan cara mencari tahu latar belakang konten kreator tersebut dan mulai nyari tahu juga nih apakah konten kreator tersebut certified atau hanya oknum yang sedang membagikan asumsinya ke publik. Yang kedua, hindari tes psikologi yang tidak meyakinkan. Karena dengan melakukan tes tersebut bisa jadi kita terjerumus pada self-diagnose yang mana hasilnya pun belum tentu benar kan. Yang ketiga, tingkatkan kembali nih mental health awareness yang kita punya dengan cara mempelajari kesehatan mental dari jurnal-jurnal ataupun dari buku-buku psikologi yang lebih relevan. Atau bisa juga kalian ikut komunitas kesehatan mental online yang bisa memberikan arahan dan bimbingan yang lebih relevan kepada kita. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah tidak ragu untuk mencari bantuan tenaga ahli dan konsultasikan apa yang kita rasakan. Mungkin kalian bisa cari bantuan ke psikolog, konselor, psikiater, yang mana bisa memberikan diagnosa yang tepat dan penanganan yang lebih sesuai. Nah, gimana nih Smart Viewers? Sekarang udah lebih paham kan dengan self-diagnose? Kalau udah lebih paham, sekarang yuk mulai stop kebiasaan self-diagnose dan mulai lebih peka sama diri sendiri. Daripada sibuk nerka-nerka apa yang terjadi dengan kondisi kesehatan mental kita, lebih baik kita fokus sama apa yang kita rasain dan mulai cari bantuan dari tenaga ahli.
Dengan self-awareness, kita bakal lebih sadar dan tentunya lebih sehat secara mental. Ingat ya, kesehatan mental itu berawal dari kesadaran, bukan asumsi. So, smart viewers, stop self-diagnose and start self-awareness. Aku Aska, pamit undur diri and have a nice day!